Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini kekuatan Yuan yang besar dan perkasa menembus tombak tulang. Energi kuat yang terkandung di dalamnya juga menyebabkan tombak itu sedikit bergetar. Dari ekspresi Lindong yang berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es. Siapapun bisa tahu bahwa dia akan benar-benar meletus setelah didorong dengan menyedihkan sebelumnya. Ekspresi Song Zhen menjadi gelap, serius dan menakutkan saat dia berdiri di depan Lindong. Ketika dia menemukan Lindong benar-benar selamat dari kesengsaraan nirvana di bawah matanya, dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan oleh monyet. Semuanya berjalan lancar sejak dia memasuki medan perang kuno, dan dia bahkan telah memperoleh warisan salah satu dari 4 sekte iblis besar. Itu adalah warisan Taozong. Hal ini menyebabkan kekuatan awalnya yang kuat untuk maju ke tingkat lain. Dari cara dia melihatnya, sepertinya hanya pemimpin 3 kerajaan teratas dari 10 sekte besar yang bisa menekannya. Seseorang seperti Lindong jelas tidak termasuk di antara mereka. Namun individu yang bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan ini telah mempermainkannya di depan begitu banyak orang. Jika aku tidak merobekmu menjadi 10.000 keping hari ini, wajah seperti apa yang akan aku miliki? Song Zhen, ekspresi ganas naik di wajah Song Zhen. Cahaya hitam monster tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Perasaan semacam ini mirip dengan kekuatan melahap dari simbol leluhur yang melahap. Namun itu tampak sangat gelap, dingin, ganas dan brutal. Cahaya hitam yang diaglomerasi di tangan Song Zhen sebelumnya akhirnya berubah menjadi trisula besar berwarna hitam. Tampaknya ada gambar aneh di trisula. Seekor binatang besar yang penampilannya kabur meraung ke langit. Mulutnya yang besar sangat menarik perhatian dan sepertinya ingin menelan seluruh dunia. Lindong, selanjutnya aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut warisan sekte Taozong. Pada saat ini niat membunuh muncul di mata Song Zhen saat dia mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya bergerak dan bayangan langsung muncul. Tubuhnya juga mengeluarkan suara saat muncul di depan Lindong dengan cara seperti hantu. Saat ini sebuah cahaya hitam monster tercermin dalam mata Lindong. Bahkan saat menghadapi serangan menakutkan dari Song Zhen, dia tidak mundur sedikit pun. Matanya sedingin es saat tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar. Sebuah lolongan kuno yang sama dipancarkan dari dalam tombak. Setelah itu, tombak itu bergetar dan kilatan dingin merobek ruang kosong. Aura tajam itu langsung berkumpul di ujung tombak dan berubah menjadi bayangan tombak yang dipenuhi dengan kilatan dingin yang padat. Bayangan tombak ini seperti teratai yang sedang mekar. Namun di tengah keindahan yang luar biasa ini, ada niat membunuh yang sangat dingin. Bayangan tombak itu berkumpul dan langsung menembus langit. Detik berikutnya, itu bertabrakan dengan trisula liar dan keras yang bergegas dengan eksplosif. Suara jernih menyebar mengikuti letusan beberapa bunga api. Udara tak kasat mata telah terguncang hingga membentuk riak melingkar. Setelah itu menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini angin menakutkan menyapu tapi ekspresi Lindong tidak berubah. Tombak tulang buaya di tangannya tiba-tiba bergetar dan bayangan tombak yang tajam tiba-tiba meledak. Banyak kelopak dari teratai seperti bayangan tombak yang jatuh. Perubahan mendadak ini juga datang dengan sangat tiba-tiba. Bahkan Song Zhen jelas terkejut. Pada saat dia pulih, udara yang sangat dingin telah turun ke tubuhnya. Meskipun situasinya tidak tepat, Song Zhen tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sebagai gantinya dia mengeluarkan tawa dingin yang mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya melonjak. Setelah itu,
langsung membentuk mulut besar berwarna hitam di dadanya. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari mulut besar itu, menghisap dan menelan semua bayangan tombak yang sangat dingin itu. Binatang buas Taozong menelan semua yang ada di dunia. Seranganmu ini mungkin kuat, tetapi itu tidak berguna bagiku. Hahaha. Ucap Song Zhen tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Matanya segera berubah sedingin es saat cahaya hitam Trisula menari di tangannya, sebelum menembak secara eksplosif ke arah tubuh Lindong. Kekuatan melahap. Tombak tulang di tangan Lindong menari dan sepenuhnya memblokir serangan dari Song Zhen. Matanya juga sedikit lebih fokus. Ada desas-desus bahwa binatang buas Taozong memiliki semacam ketakutan menelan yang menakutkan. Tidak ada apapun di dunia yang tidak bisa ditelannya. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan menelan yang besar ini mirip dengan kekuatan menelan dari simbol leluhur yang melahap. Namun kekuatan menelan semacam ini hanya untuk menelan. Itu tidak dapat menyerap dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tentu saja ini tidak mengejutkan. Kekuatan melahap adalah sesuatu yang dimiliki oleh simbol leluhur yang melahap. Yang terakhir adalah salah satu dari 8 simbol leluhur yang hebat. Meskipun binatang buas Taozong juga dikenal sejak zaman kuno, itu jelas sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan simbol leluhur yang melahap. Hahaha, Lindong, kekuatanmu akan terus ditelan oleh kekuatan Taozong saat kau melawanku. Kau akan menjadi lebih lemah saat kau bertarung. Bagaimana kau akan berduel denganku? Trisula di tangan Song Zhen berubah menjadi cahaya hitam pekat yang menutupi Lindong. Setiap kali membuat kontak dengan tombak tulang di tangan Lindong, kekuatan menelan itu akan melonjak. Itu akan menekan sedikit kekuatan Yuan yang menutupi tombak tulang dari Lindong. Jika situasi ini terus berlanjut, kekuatan Yuan Lindong memang akan berkurang dan dia akhirnya akan benar-benar dirugikan. Ini memang kasus berdasarkan situasi biasanya. Namun Lindong jelas tidak termaksud dalam normal ini. Memiliki kekuatan melahap apa yang disebut metode menelan di depannya, ini tidak diragukan lagi kanak-kanak dari sudut pandangnya. Oleh karena itu, senyum mengejek muncul di wajah Lindong ketika dia dihadapkan dengan ejekan dari Song Zhen. Sekarang tampaknya Lindong telah menghabiskan stimulan ketika energi pada Trisula menghilang. Itu menjadi sangat liar dan ganas. Perasaan semacam ini benar-benar semua kekuatannya yang telah menghilang semuanya kembali ke tubuh Lindong. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Song Zhen berubah drastis. Dia segera mengatupkan giginya dan buru-buru mengaktifkan kekuatan menelannya dalam upaya untuk menelan Yuan Power pihak lain. Namun hasil dari kontak ini menyebabkan hati tenggelam. Yuan Power Lindong tampaknya diikuti oleh sesuatu yang benar-benar baru mengabaikan kekuatan menelannya. Terlebih lagi, hal yang membuatnya paling terkejut adalah bahwa kekuatan menelan yang telah membuat kontak dengan Yuan Power Lindong tidak hanya gagal menelan energi, tetapi malah menghilang dengan kecepatan yang sedikit cepat. Orang itu sangat aneh. Mata Song Zhen dengan cepat melirik ekspresi menggoda di wilayah Lindong. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di punggungnya. Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Lindong, namun masalah yang tidak biasa ini pasti ada hubungannya dengan dia. Bocah ini seharusnya mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau. Namun tidak mungkin interior Aula Naga Hijau itu memiliki benda aneh seperti itu. Sialan, teknik apa yang dia gunakan? Mata Song Zhen berkedip. Dia masih tanpa kemajuan beberapa saat kemudian. Segera dia hanya bisa mengatupkan giginya saat tubuhnya muncul tanpa daya dengan kekuatan yang besar. Banyak tatapan menatap Song Zhen yang mundur dari sekitar lapangan batu yang kacau. Beberapa keributan rendah segera terdengar. Ini karena pemandangan di depan mereka jelas memperhatikan Song Zhen menghindari serangan tajam Lindong. Kau seharusnya tidak senang secepat ini. Mata Song Zhen menjadi semakin panas saat dia mundur. Karena senjata mereka tidak dapat melakukan kontak satu sama lain.
tidak akan menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan pihak lain dalam satu serangan. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerti bahwa Song Zhen telah dipaksa oleh Lindong sampai benar-benar marah. Cahaya hitam bergoyang liar di sekitar tubuh Song Zhen. Akhirnya secara bertahap berubah menjadi tinta hitam gelap seperti binatang raksasa dari zaman kuno di bawah banyak tatapan terkejut. Binatang besar itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan seseorang sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas posisi mata dan hidungnya. Hanya mulut besar hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya yang hadir dalam bentuk yang menarik perhatian. Kekuatan hisap yang menakutkan segera dipancarkan dari mulut itu ketika binatang buas dari zaman kuno ini muncul di tempat ini. Segera kekuatan hisap mengerikan dipancarkan oleh gelombang energi Yuan alami ditelan olehnya. Banyak mata tertuju ketika mereka menyaksikan binatang unik berwarna hitam yang aneh itu. Suara udara dingin yang hirup muncul di tanah batu yang kacau. Binatang hitam besar itu membawa keganasan seperti monster saat muncul di langit. Gelombang demi gelombang riak hitam menyebar. Banyak mata mengandung jejak keterkejutan ketika mereka melihat binatang hitam raksasa itu di langit. Lubang hitamnya yang besar seperti mulutnya sangat menarik perhatian. Dikabarkan bahwa mulutnya yang besar bisa menelan semua yang ada di dunia ini. Apapun yang mendarat di dalamnya akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Banyak orang hanya pernah mendengar tentang binatang menakutkan yang terkenal ini yang ada pada zaman prasejarah dan belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Song Zhen benar-benar dapat memanggil roh ganas Tao Tie, semua orang merasa sangat terkejut. Dari roh ganas Tao Tie, mereka bisa merasakan kekuatan yang ganas dan kejam. Song Zhen berdiri di atas kepala besar roh ganas Tao Tie itu. Tatapannya berisi senyuman dingin saat dia menatap Lindong. Roh ganas Tao Tie yang dia panggil bukan hanya ilusi. Sebaliknya, itu benar-benar memiliki jejak aura binatang buas Tao Tie. Meskipun aura ini menjadi sangat samar dengan aliran waktu, menurut pendapat Song Zhen itu jelas cukup untuk menghidupi Lindong. Aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut keputusasaan. Song Zhen tersenyum kejam. Segera matanya benar-benar menjadi padat saat segel tangannya berubah seperti cahaya kilat. Segera dua merah muncul di tangan gelap binatang buas Tao Tie. Akhirnya matanya terkunci pada Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah saat kedua mata merahnya terkunci padanya. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan alami di tubuhnya mulai menghilang pada saat ini. Roh ganas Tao Tie itu benar-benar menelan semua kekuatan Yuan di sekitarnya. Dengan melakukan itu, bahkan jika Lindong menggunakan seni bela diri, kekuatannya akan melemah karena kurangnya kekuatan Yuan alami di sekitarnya. Terampil, ini memang terampil. Lindong dengan lembut menggumamkan dirinya sendiri. Sekte Tao Tie memang layak menjadi pemimpin dari 4 sekte iblis yang besar. Apa yang disebut kekuatan menelan sebenarnya terlalu sombong. Jika itu adalah orang biasa, orang itu pasti akan merasa terkekang dalam lingkungan seperti ini dan akhirnya jatuh ke dalam kerugian besar. Pada saat ini roh ganas Tao Tie menyapu ke arah langit. Riak hitam dengan gila-gilaan muncul dari dalam lubang hitamnya seperti semut besar. Para pengamat di sekitarnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat serangan tanpa pandang bulu ini. Tubuh mereka buru-buru mundur, takut bahwa mereka akan diserap ke dalam batu besar roh ganas Tao Tie itu. Lan Ying dan Feng Qing memiliki ekspresi yang agak suram saat mereka berdiri di atas batu besar dan melihat roh ganas Tao Tie yang sangat besar yang telah terbentuk. Bahkan mereka bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh besar yang mentraktir. Tubuh besar roh ganas Tao Tie tiba-tiba menginjak tanah dan bangkit. Tanah bergemuruh dan tubuhnya yang besar segera berubah menjadi pilar cahaya hitam besar yang turun dari langit, menutupi radius 100 kaki di sekitar tubuh Lindong. Pilar cahaya hitam bergoyang dengan liar.
Akhirnya itu langsung berubah menjadi mulut besar yang sangat besar. Mulut besar itu seperti lubang hitam dengan kedalaman yang tidak terduga, menyebabkan seseorang merasa takut ketika melihatnya. Roh sengit Taozong, mulut menelan surgawi. Ucap Songzhen berteriak dengan keras ke arah langit sementara ekspresi biadab yang kaya muncul di wajahnya. Dia menatap Lindong yang sudah dikunci oleh Tao Tie sebelum ekspresi kejam muncul di matanya. Heh, Lindong, setelah kau ditelan oleh roh ganas Tao Tie, kau akan selamanya turun ke perut kegelapannya. Pada saat itu, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tekanan besar dan kuat jatuh dari langit. Itu tampak seperti hidup karena menutupi radius ratusan kaki di sekitar Lindong. Semua batu besar di dalam area ini ditekan secara paksa menjadi bubuk dan bahkan seluruh area telah ditekan dengan paksa hingga runtuh setengah kaki. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan liar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Mata Lindong sedikit serius. Saat ini, mata Lindong sedikit serius saat dia menatap mulut besar yang gelap yang pada dasarnya menghalangi semua jalan mundurnya. Tampaknya ada lubang hitam yang diisi dengan kegelapan dingin dan aneh yang tersembunyi di dalam mulutnya yang besar. Saat ini tombak tulang di tangan Lindong terbang dengan eksplosif sebelum bayangan tombak menembus langit. Akhirnya, mereka menjadi seperti badai ketika mereka menyerang mulut besar itu. Namun bayangan tombak yang tampaknya tajam ini langsung ditelan begitu mereka bersentuhan dengan mulut besar yang gelap itu. Dan mereka bahkan tidak mempengaruhinya sama sekali. Itu seperti lengan serangga yang mencoba menghentikan mobil. Mata Lindong segera menyipit saat melihat adegan ini. Hahaha, sungguh orang yang naif. Songzhen tertawa terbahak-bahak. Saat ini, sepertinya kemenangan sudah di genggamannya. Bagaimanapun bahkan tahap 5 Yuan Nirvana memiliki waktu yang sangat sulit untuk bertahan melawan mulut menelan surganya. Oleh karena itu, bagaimana Lindong bisa memblokirnya hanya dengan kekuatan tahap 4 Yuan Nirvana? Ini sudah berakhir. Mulut besar yang gelap itu mendesing ke bawah. Akhirnya, itu tampak seperti tinta hitam yang mengalir. Itu langsung menelan Lindong di depan banyak mata yang ketakutan. Tinta hitam aneh mengalir ke bawah dan lubang besar yang dalam diam-diam muncul di tanah dalam radius 100 kaki dari tempat Lindong berdiri. Lindong dan tanah itu semua menghilang pada saat ini. Apakah dia telah ditelan? Cukup banyak orang yang menghirup udara dingin saat melihat tinta hitam yang mengalir dan lubang besar di tanah. Tampaknya tidak ada yang bisa eksis di tengah cahaya hitam dari kekuatan menelan binatang buas Tao Tie. Saat ini tubuh Songzhen melintas dan muncul di udara di atas lubang besar. Matanya menunjukkan senyuman dingin saat dia melihat gugusan cahaya berwarna hitam yang terus bergoyang. Terlepas dari apa itu, selama itu tertelan ke dalam perutnya yang gelap, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Lindong akan dicerna di tempat itu sampai tidak ada yang tersisa. Pertempuran sudah berakhir. Ucap Songzhen merenggangkan pinggangnya yang malas. Senyum hangatnya dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya. Dengan kematian Lindong, kemungkinan moral di pihak mereka juga akan meningkat pesat. Sepertinya merekalah yang akan tertawa terakhir dalam pertempuran ini. Apakah Lindong sudah dihabisi? King Feng sedikit terkejut saat dia melihat gugusan cahaya berwarna hitam yang bergoyang dan bertanya. Lan Ying mengerinyitkan alisnya. Dia jelas menyadari betapa kuatnya binatang buas Tao Tie yang telah dilepaskan Songzhen. Selain itu, hal yang paling menakutkan dari binatang buas Tao Tie adalah kemampuan menelannya. Apapun yang tertelan oleh mulutnya pasti tidak akan keluar hidup-hidup. Meskipun roh ganas Tao Tie yang dipanggil Songzhen hanya memiliki jejak aura bentuk aslinya, itu masih sangat mengerikan. Dia terdengar, Lan Ying terdiam beberapa saat. Ketika dia baru saja akan berbicara, matanya tiba-tiba menyusut.
Tatapannya segera beralih ke arah gugusan cahaya hitam dan bergumam. Belum selesai, pada saat mata Lan Ying sedang fokus padanya, gugusan cahaya hitam yang bergoyang aneh tiba-tiba mulai bergetar dengan hebat. Riak terus menyebar di permukaannya seolah-olah perubahan besar telah terjadi. Song Zhen juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Namun terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan yang dia rasakan, adegan berikutnya menyebabkan kepucatan muncul di wajahnya. Gugusan cahaya hitam bergoyang dengan cepat dan mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum menghilang. Cara itu seolah-olah energinya direnggut paksa oleh sesuatu. Wajah Song Zhen bergetar saat melihat ini. Cahaya hitam ini adalah warisan yang dia peroleh dari sekte Tao Tie. Dia mengandalkan ini untuk melepaskan kekuatan menelan dari binatang buas Tao Tie yang ganas. Jika itu menghilang dengan cara yang membingungkan, dia akan menderita pukulan berat. Oleh karena itu dia dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya dalam upaya untuk mengambil kembali cahaya hitam itu. Namun saat dia akan bertindak, ekspresinya berubah lebih buruk. Itu karena dia menemukan bahwa ada hubungan antara dia dan cahaya hitam benar-benar terputus. Apa masalahnya? Setetes keringat dingin menetes dari dahi Song Zhen. Adegan aneh ini jelas melebihi harapannya. Saat ini cahaya hitam juga semakin redup ketika ekspresi Song Zhen berubah. Semua sosok manusia perlahan muncul di dalam area hitam itu. Sinar cahaya hitam berkumpul. Akhirnya mereka benar-benar jatuh ke tangan sosok manusia itu. Lindong. Song Zhen melihat sosok manusia yang muncul di dalam cahaya warna hitam. Matanya menyusut menjadi ukuran lubang jarum hampir seketika. Emosi darah dan terkejut menolak ke suaranya. Dia tidak percaya bahwa Lindong tidak hanya tidak tercerna oleh kekuatan menelan dari binatang buas Tao Tie, tetapi dia malah menyerap kekuatan menelan itu ke dalam tubuhnya. Adegan ini benar-benar menyebabkan Song Zhen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lindong yang berada di bawah juga mengangkat kepalanya di depan mata terkejut Song Zhen sebelum dia tersenyum pada yang terakhir. Namun gigi putihnya yang berkilauan menyebabkan Song Zhen merasakan hawa dingin melonjak di bawah kakinya. Tao Tie memenuhi reputasinya. Rasanya itu cukup enak. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.